Halo kawan Inilah, bertemu lagi dengan saya Anissa Daulay di Inilah Stage. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget, grup Indonesia yang baru aja nih merilis single terbarunya yaitu Jingga. Langsung aja kita kenalan yuk sama GBS, Gugun Blue Sultan. Oke, sebelum kita kenalan lebih jauh, kita kenalan dulu nih. Siapa aja personil dari GBS ini? Boleh kenalan dulu dari mana? Dari sini boleh? Saya Gugun, saya main gitar sambil nyanyi. Ya, saya Bowie, saya main drum. Dan saya Fajar, lagi sakit, saya main bass. Jadi ya, ada Fajar yang main bass tapi tidak bisa hadir karena sakit. Oke, jadi mereka bertiga sebenarnya trio ya? Trio. Tapi bukan trio wek-wek kan? Trio Cicak. Oh, oke. Kan? Trio Cicak. Oke deh kalau gitu. Oke Kak, gimana nih kabarnya Mas Bowie dan Mas Gugun? Baik? Sehat Kabar walafiat. baik, sehat. Sekarang kegiatannya ngapain aja? Nyanyi-nyanyi aja? Ya bermusik aja. Oh gitu. Kemarin lagi pandemi, kalian ngapain aja Kak? Ya di rumah tidur. Nggak kerja? Enggak sih, mau kerja. Kalau saya sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih. Jadi mikir aja kapan ini berakhir pandemi ini gitu lah. Kalau Mas Bowie ngapain Mas Bowie? Oh, saya ke kebun sama ke kandang. Oh, orang Ladang ya? Iya, ada kegiatan di ruang agro. Oke, Lucu. sekarang waktunya kita flashback. Jadi, kalian tuh kenapa sih sekarang tuh GBS merilis album GBS Fest secara digital? Karena simple aja sih jawabannya, karena secara fisik mungkin udah sangat jarang orang membeli ya. Jadi agak sedikit sia-sia sih kalau kita mengeluarkan CD atau rilisan fisik. Daripada numpuk di gudang, mendingan kita rilisnya secara digital. Karena kecenderungan orang sekarang mendengarkan musik itu kan di streaming platform digital gitu ya, di handphone gitu lah. Daripada mereka udah sangat jarang mendengarkan CD gitu. Oke deh, berarti Itu aja alasannya sih pertimbangannya itu doang. benar-benar, berarti alasannya karena era zaman sekarang udah bagus, makanya mereka beralih ke digital. Terus nih ngomong-ngomong, kalian kan udah merilis 10 album nih sejak 2004, dari umur aku 4 tahun loh. Oh my god. Iya, dari umur aku 4 tahun kalian udah merilis tuh. Gila, itu dari umur 2004 tuh kalian umur berapa Kak? Iya 2004. Salah. Banyak. Gue mau nanya dulu, 2004 tuh apa? Kalian udah berumur berapa itu waktu kalian merilis lagu-lagu itu? Banyak lah pokoknya. Umurnya banyak? Oh, nggak mau dikasih tahu. Kamu umurnya? nanyanya om lagi umur. Iya udah deh, kalau gitu lanjut aja nih. Oke, lanjut aja. Ini supaya ini Injil bikin pertanyaannya anjir dah. Oke, apakah GBS akan lebih fokus merilis single-single aja kah atau gimana? Gimana Bu? Ya, untuk ke depan sih kita ikutin aturan main sekarang aja, karena kalau kita rilis album juga 1 minggu 2 minggu udah hilang wave-nya, jadi kita mendingan rilis single aja tapi per 3 bulan sekali rencana atau per 4 bulan sekali. Oke. Karena kayaknya sekarang tuh sistemnya semuanya orang, semua band, semua musisi tuh single. Mungkin karena kemampuan rasa atau mendengarkannya manusia makin kesini tuh makin sedikit. Kalau zaman dulu kan sukanya album. Kalau sekarang mereka suka yang 1 menit lah. Baru denger skip gitu. Iya. Jadi kalau kita ngeluarin single kan berarti 1 gitu ya. Mereka lebih fokus gitu loh dengerin. Oh, dengerin ini fokus gitu, dan itu bisa berulang-ulang. Nah, di situ yang ya secara apa namanya? Kita juga lebih beruntung gitu loh. Semakin banyak orang nge-stream ya ada feedbacknya buat kita gitu. Oke, ngomong-ngomong GBS baru aja nih ngerilis lagu single terbarunya Jingga namanya. Sebenarnya apa sih makna dan pesan dari lagu single tersebut? Lebih Maknanya itu kalau Jingga tuh kita merespon atas fenomena yang sekarang atau lately sering terjadi. Anak-anak muda itu kan urusannya sama senja, terus apa namanya, kegalauan, budaya-budaya kayak lo kalau sore-sore ngapain, terus posting foto langit. Pokoknya intinya itulah kayak
senja tuh kayaknya diangkat-angkat banget sama anak kekinian, which is tuh lo ngopi waktu senja, lo nyimeng juga 104.20. Nyimeng tuh apa? Om, aku nggak ngerti. Itu yang bisa ditangkap BNN itu. Oh, oke. Itu yang baru dilegalkan Thailand itu loh. Oke. Nah itu maksudnya semuanya kenapa sih waktu senja-senja, dan mereka bilang itu golden hour-nya kalau misalnya sore. Tapi kebanyakan orang-orang itu lebih ke cenderung mellow. Oke. Maksudnya anak-anak kekinian tuh kalau misalnya menikmati waktu senja tuh cenderungnya mellow. Nah kalau lagu Jingga ini kita lebih danceable, joget tipis-tipis gitu deh. Oke, joget tipis. Oke. No, Oh, nggak gitu, nggak gitu. Oke, jadi kita merespon, kok nggak ada sih yang good vibes gitu sih pas senja, kok semuanya mellow terus cenderung kayak sedih, galau. Terus kita keluarin Jingga ini sebagai penawarnya. Oke, baik. Cu. Bedanya nih sama lagu-lagu yang kalian udah rilis, apa sih bedanya dengan lagu Jingga? Jingga kita merilis ini karena kita hampir 3 tahun ya nggak membuat lagu, nggak membuat, ya kita nggak rilis lah. Jadi memang ya masa pandemi ini membuat kita ngeriset dari nol lagi gitu loh. Kita diskusi apa yang harus kita lakukan nih, musiknya seperti apa. Terutama kita concern di musik sih awalnya. Musiknya kita harus bikin yang beda yuk gitu lah. Oke. Lebih mungkin lebih clean, lebih melodik gitu, nyanyinya lebih melodik. Untuk bluesnya mungkin kita kesampingkan dulu gitu loh, pengaruh bluesnya kita lebih ke musik pop. Oke. Nah jadi kita rilis ini karena kita mau ngeriset supaya penggemar musik yang baru yang belum tahu kita bisa coba masuk lah di lagu single ini. Berapa lama sih Kak untuk proses pengerjaan single terbarunya ini? Cukup cepat ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kita juga udah bikin lagu, udah memang ada rencana mau ngeluarin single. Cuma lagu Jingga ini adalah lagu yang terakhir kita bikin. Oke. Karena setelah kita seleksi lagunya, kayaknya lagu ini nih yang cocok nih, udah kita ngeluarin ini di luar kebiasaan GBS gitu lah. Dan lagu Jingga ini berapa sih? Cepet banget lah, 2 bulan mungkin. Wih, keren. Jadi begitu jadi, bikin liriknya kita cari dulu yang cerita yang paling aktual sekarang gitu ya. Terus ya udah kita baca, udah cocok semua dari personil semua, masuk ke studio. Oke. Dan ya kurun waktu 3 hari langsung masuk proses mixing mastering jadi. Gitu. Keren. Cuma untuk merilisnya memang kita butuh waktu. Iya. Ya kan? Ditahan dulu, nanti dulu nunggu momen. Kan ada bulan puasa dan lebaran pada saat itu. Oke. Tadi aku dengerin lagu Jingga, terus aku ngeliat video klipnya video di YouTube-nya. Kok Video lirik ya? Iya, videonya kok modelnya official video lirik aja. Kenapa nggak pakai video klip? Apa nggak ada modelnya? Aku aja nggak apa-apa. Itu boleh. dah. Nah, itu benar. Makanya. Itu benar. Kamu mau Tolong jadi model, manajer Dek? aku callingnya ke ini GBS. Dek Nisa mau jadi model nggak, Dek Nisa? Boleh banget, aku mau. Oke. Oke. Kalau boleh, Itu boleh. sebenarnya tren juga ya. Belakangan juga banyak orang ngeluarin video lirik. Jadi sambil nonton bisa langsung lihat ada liriknya sambil nyanyi gitu. Oh gitu. Aku kira karena ini. Pastinya itu, cuma memang kalau misalnya ada juga ada proses waktu yang panjang lagi. Kita mau bikin video Jingga itu nanti di pantai dan pakai bikini, tupis itu. Jadi Denisa berani nggak jadi model video klipnya? Waduh, aku nggak berani tuh kalau pakai bikini begitu. Aku Kita nggak di berani. Vince Beach Club. Oh, gitu. Kita bikinnya nanti. Di Vince Club ya, nggak di Pothead aja sekalian. Oke deh, lanjut. Terus juga aku ngeliat di konsep awalnya tuh ada artworknya gitu di lagu dan liriknya. Itu konsepnya maksudnya gimana tuh? Nah ini juga pertimbangan juga nih buat kita. Begitu kita ngeluarkan single, kita harus punya artwork, cover istilahnya kan. Oke. Di single itu, dan itu memang kita pikirin juga gitu loh, gimana caranya si artworknya ini menarik juga gitu loh buat mungkin orang dengerin musiknya biasa aja, cuma kalau ngeliat wah gue suka artworknya nih. Kita memang pakai desain grafis juga, dan
dari sekian banyak, ya terutama sih gue bikin semacam kayak draftnya dulu. Draftnya kira-kira seperti ini, terus dia terjemahkan jadilah seperti itu gitu. Dan kita kasih juga liriknya, ceritanya seperti ini. Tolong terjemahkan di gambar itu. Oke. Apa yang terjadi di lirik itu. Gitu. Baru single terbaru Jingga ini yang pakai artwork apa sebelumnya juga kalian emang sering menggunakan konsep seperti itu Mas? Sering, hampir di semua cover album ada ceritanya. Tapi yang kekinian yang pop art ya, pop art. ini Baru ini. si Jingga ini. Oke. Tadi kan pertanyaan lo apa sih itu artinya, itu menandakan kita tuh udah capek ditonton manusia, itu ada makhluk astral di situ. Jadi even yang gaib aja suka banget sama GBS. Oh gitu. Sebenarnya, Serem artinya. banget. Serem banget. Kok takut sih gue jadinya, jangan sini ada astral-astral ya lagi. Oke Kak, gimana nih biar teman-teman kawan inilah mau dengar lagu Jingga, dengerinnya lewat apa sih Kak? Gimana? Single ini dirilis secara digital ya, itu ada di semua platform digital seperti Spotify, Joox, dan lain-lain. Banyak banget, gue nggak hafal. Terus di YouTube juga ada, tadi ada video lyrics. Jadi kalian bisa lihat, bisa stream di itu, di digital platform dan YouTube. Oke, jadi buat kawan inilah yang mau denger langsung aja kalian dengerin di platform musik semuanya segalanya, pokoknya bisa dengerin lagu Jingga GBS. Oke, udah sampai di penghujung acara nih. Udah kenalan juga, udah ngomong-ngomong. Jangan lupa untuk dengerin lagu Jingga sekarang juga karena lagunya beneran asik bener. Dan buat kalian jangan lupa untuk share, like, dan komen siapa yang akan kita undang di Inilah Stage. Dan aku Nisa Daulay dan juga teman-teman dari GBS pamit. Sampai jumpa, sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Sampai jumpa. Goes like this.